Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah online kita, ibadah berayat, karena pada saat ini kita belum bisa bersama-sama beribadah seperti hari biasa. Bapak dan Ibu, kita satukan hati, kita fokuskan, kita akan memulai ibadah berayat pada malam hari ini. Ibadah pada malam hari ini kita lakukan dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita sambut dengan memuji Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama dan yang kedua, berhimpun semua. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita satukan hati, kita akan mengawali dengan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan penyertaan pada kami agar Tuhan boleh menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, di tengah pandemi ini kami berharap kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih atas kesempatan yang selalu Tuhan berikan buat kami. Dan pada saat ini kami akan melaksanakan dan mendengarkan firman-Mu dalam perenungan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu atas kami agar segala sesuatu yang boleh kami dengar pada malam hari ini Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu, mari kita sambut dengan memuji Kidung Jemaat nomor 427. Kita akan menyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Kusuka menuturkan. Cerita Tuhan Yesus
Firman Tuhan demikian bunyinya. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, segala dan segenap air tidak akan lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk hidup yang ada di bumi. Amin. Bapak dan Ibu, kita tadi sudah mendengar bacaan tentang bagaimana Tuhan memporak-porandakan dunia pada zamannya Nuh. Bapak dan Ibu, ketika zaman Nuh, Tuhan pernah mendatangkan air bah, banjir yang besar. Dengan waktu 150 hari, semuanya tertutup dengan air. Banyak korban tidak hanya manusia, tapi juga binatang dan tanam-tanaman yang Tuhan ciptakan. Tetapi yang harus kita tahu bahwa kenapa Tuhan memberikan atau mendatangkan bencana ini. Karena pada waktu itu, pada zamannya Nuh, banyak terjadi dosa yang diciptakan oleh orang-orang pada zamannya. Kejahatan, kemabukan, kemudian juga rasa iri, rasa dengki, peperangan, dan sebagainya. Tuhan murka. Tuhan kecewa, dan Tuhan membuat bencana ini agar Tuhan bisa memusnahkan segala sesuatu yang berbau dosa dari hadapan Tuhan. Akan tetapi, dengan seperti yang Tuhan berikan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada umat-Nya. Maka Tuhan memilih Nuh dan keluarganya, dan juga binatang dan juga tanaman yang akan diteruskan untuk meneruskan kehidupan ini, dimasukkan dalam sebuah kapal yang besar, sehingga pada saatnya Tuhan sudah memberikan pengampunan, mereka boleh kembali hidup dan melengkapi kehidupan dunia ini. Tuhan masih memelihara dengan tanggung jawabnya. Tuhan masih setia dan meminta agar untuk era kedua, kesempatan yang kedua ini, Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali berbuat baik seturut dengan kehendak-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita tarik, sebentar lagi kita akan memasuki Prapaskah, di mana umat Tuhan diajak merasakan bagaimana kasih setia Tuhan yang sudah kita terima ini. Kita ingat pada masa pandemi ini, sama seperti halnya pada masa Nuh
dahulu. Mungkin Tuhan sudah kecewa dengan banyak sekali kejahatan yang kita perbuat. Tetapi yang harus kita tahu, Tuhan pernah memberikan janji kepada Nuh. Tuhan tidak akan memberikan musibah lagi. Tuhan tidak akan memberikan bencana lagi. Dengan memberikan pelangi Tuhan, perjanjian antara Nuh dan juga dengan Tuhan. Pada saat ini kita pun juga tahu bahwa pada masa pandemi ini, kalau kita pada saat ini kita masih merasakan sehat, di tengah-tengah kebutuhan ekonomi, karena pasca pandemi ini ya, perekonomian banyak yang buruk, kita banyak kehilangan pekerjaan, kita ada saudara yang sakit bahkan meninggal. Tetapi sampai hari ini kita evaluasi pada diri kita, Tuhan masih memberikan kasih kepada kita. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada masa pandemi Tuhan masih memberikan kita sehat. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tuhan memberikan ujian dalam kehidupan kita untuk melihat sejauh mana kedekatan kita kepada Tuhan. Tuhan setia dalam perkataannya, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mari kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kita sampai hari ini kita masih boleh hidup. Kita masih bisa merasakan pagi hari bangun dalam keadaan yang segar. Kita masih memperoleh sukacita dan anugerah dan kasih dan kebaikan Allah. Apakah kita sebagai ciptaan Tuhan sudah bisa menjalankan hidup yang Tuhan berikan kepada kita? Di tengah ujian yang hadir dalam kehidupan kita, yang sudah diizinkan Tuhan, apakah kita semakin dekat dengan Tuhan? Apakah keimanan kita rapuh hanya gara-gara pandemi? Atau rapuh karena permasalahan dalam pasca perekonomian yang semakin tidak menentu? Apakah keimanan kita akan semakin rapuh karena banyak ujian yang harus kita hadapi? Banyak pergumulan yang kita hadapi, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam kehidupan pekerjaan, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, atau kehidupan pribadi kita masing-masing. Tetapi yang satu yang harus kita ingat, bahwa Tuhan masih memelihara kita. Mari kita gunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Kita akan semakin dekat lagi pada Tuhan, melaksanakan pelayanan seperti yang Tuhan inginkan. Kita mulai berbuat baik kepada orang lain, berpikiran positif di tengah pandemi ini, menjauhkan diri dari hal yang negatif. Karena yang Tuhan inginkan, bahwa kita masih bisa melaksanakan kehidupan yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita meneruskan langkah kita. Kita masih punya anak-anak, kita punya keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menjadi anak-anak Allah yang taat dan setia kepadanya, karena Allah sungguh mengasihi kita. Marilah kita mensyukuri akan segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita, suka maupun duka, sakit maupun senang, karena semua itu diizinkan Allah untuk singgah dalam kehidupan kita. Mari kita semakin dekat pada Tuhan. Dan kalau kita mampu lakukan itu, maka Tuhan akan memberikan berkah dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang setia, karena Allah sungguh mengasihi kita, seperti Allah mengasihi Nuh dan keluarganya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa syafaat. Karena tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dan renungannya kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas firman yang indah yang Tuhan boleh berikan pada kami. Ya Bapa, kembali mata kami tercelik ya Bapa, bahwa dalam masa pandemi seperti ini, kami masih boleh merasakan Tuhan semakin dekat bersama dengan kami. Tuhan menjaga kami, menghancurkan segala kekhawatiran kami. Tuhan boleh mengenyahkan segala yang menjadikan kami merasa takut, kami merasa gentar, tapi kami percaya Tuhan, bahwa di tengah-tengah
pandemi ini, Tuhan melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kepada kami kesehatan yang cukup, di mana kami bisa menikmati bersama dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami cintai. Kami masih bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini masih sakit. Tuhan, berikan kepulihan dalam kesehatan mereka. Tuhan jamah ya Bapa. Tuhan berikan penyertaan, Tuhan berikan semangat agar saudara-saudara kami boleh sembuh kembali melalui obat-obatan yang diminum, melalui pengobatan dan juga nasihat dari dokter yang senantiasa merawatnya. Tuhan menjaga mereka. Terima kasih Bapa, kembalikan kami menjadi sehat dan boleh berkumpul dengan keluarga masing-masing. Kami juga berdoa ya Bapa untuk GKJW Mojosari. Kami tahu ya Bapa, dalam masa pandemi ini besar sekali kerinduan kami untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Tetapi kami tahu Bapa bahwa keadaan seperti ini kami diharuskan untuk bisa mengerti. Tuhan berikan penyertaan kepada satu persatu keluarga yang ada di GKJW Mojosari. Berikan kekuatan dalam kesehatan, berikan penyertaan dalam ekonomi mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera kepada tiap-tiap keluarga yang ada di GKJW Mojosari. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta dan keluarga. Tuhan mantapkan langkah di dalam mengayomi kami, di dalam memberikan kekuatan kami, di dalam memperkuat iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi ini, dalam hembusan permasalahan yang banyak terjadi ya Bapa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, berikan kerukunan dan toleransi terhadap kami satu sama lain. Berikan kekuatan kepada Bapak Presiden beserta dengan aparat-aparatnya ya Bapa, agar senantiasa bisa membawa negara kami dalam keadaan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Layakkanlah Tuhan agar apapun yang kami berikan kepada Engkau Tuhan, Tuhan boleh sucikan. Dan persembahan ini bisa memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan mengajari kami untuk senantiasa mempersembahkan tubuh dan jiwa kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa, kiranya rahmat-Mu senantiasa menyertai kami semua. Dan kami juga senantiasa berpasrah di dalam nama-Mu, kami untuk senantiasa mengucap syukur terhadap apapun yang kami terima pada saat ini. Demikian permohonan dan ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat dari nomor 408, bait yang pertama, Di Jalanku Diiring. Diberi
Bapak Ibu yang terkasih, tibalah saatnya kita di penghujung ibadah ini. Kita akan doa berkat sebelum kita menutup ibadah ini. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.